Sekarang Tuhan, sampaikan pesan-Mu buat kami, sehingga kami sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna. Paksakan kehendak-Mu yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Cegah kami daripada kejatuhan. Cegah kami daripada apapun yang menyimpang. Biar kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menuntun kita, memberi kita kemenangan dan keajaiban yang dahsyat, glorious yang ajaib, kemuliaan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, dan saya yakin bahwa Tuhan jawaban dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan Yesus jawaban dalam hidupku. 2, 3. Saya tahu ada banyak mata yang sedang memperhatikan Amerika hari-hari ini karena kebakaran yang sangat hebat yang terjadi di California. Dan saudara sekalian, sebuah kebakaran yang terjadi begitu cepat dengan kondisi udara yang kering, tidak turun hujan sejak Oktober, dan saudara sekalian bahkan angin yang begitu cepat sekali, kencang sekali, yang akhirnya membuat api itu dengan cepat menyebar kemana-mana. Lebih dari 10.000 rumah yang akhirnya hancur, dan juga kalau Anda lihat tembok-temboknya tidak ada, bukan karena api yang menghanguskan, tetapi ledakan-ledakan daripada pipa gas dari rumah itu ketika terbakar. Ada 25 orang yang meninggal dan beberapa yang masih belum ketemu, dan lebih dari 200.000 orang yang harus mengungsi. Dan saudara sekalian, saya melihat bahwa muncul berbagai tanggapan demi tanggapan tentang peristiwa itu. Ya, ada yang sudah tahu, kelompok seberang berkata ini asap dari Tuhan. Gara-gara masalah Gaza, gara-gara masalah Amerika mendukung Israel. Nah, apapun yang mereka katakan, tetap kita percaya bukan karena itu, ya. Lalu juga ada yang saya melihat, istilah saya, ada kelompok Kristen radikal yang akhirnya mengaitkan dengan pertemuan ya para artis untuk mendapat penghargaan, ya, Golden Globe Award, di mana itu terjadi 5 Januari, dan saudara sekalian, pada waktu itu ternyata para pemenang diberi kesempatan untuk speech atau menyampaikan kata-kata sambutan, dan mereka berterima kasih kepada timnya, teman-temannya, orang tuanya, keluarganya, tapi tidak ada satupun yang berterima kasih kepada Tuhan. Lalu ada seorang komedian, ya, wanita, lalu dia memberikan joke-nya, berkata bahwa kepada orang tua, kepada teman, sekian skornya, tetapi tidak ada satupun yang berterima kasih pada Tuhan. 0, saudaraku, ya. Lalu kemudian akhirnya, saudaraku, itu dijadikan sebagai bukti. Lihat, itu terjadi Minggu tanggal 5, lalu 2 hari kemudian tanggal 7, api mulai menyebar. Nah, apakah benar gara-gara ya Tuhan murka, gara-gara ada orang-orang, saudaraku, yang tidak berterima kasih, tidak menganggap Tuhan dan sebagainya? Nah, tentunya saudara-saudara, kita harus jeli melihat bahwa yang menjadi korban bukan hanya orang-orang yang mungkin melupakan Tuhan, melakukan dosa dan sebagainya, tetapi tidak sedikit juga orang-orang Kristen yang menjadi korban. Bahkan beberapa gereja juga habis terlalap dengan api. Nah, sejak kebakaran itu terjadi Selasa 7 Januari kemarin, anak saya yang pertama, Yehuda David Kusuma, dia lagi melanjutkan program masternya, S2-nya di Fuller Theological Seminary di Pasadena. Jadi itu area yang akhirnya api juga, saudaraku, begitu dekat sekali. Dan Yehuda anak saya sudah berkata, "Pah, ini kebakaran lagi di California. Dan ini kali ini apinya begitu cepat menyebar, saudara." Lalu kemudian
itu Selasa, dan anak saya lagi pas liburan sejak Natal sampai tahun baru itu saudaraku belum pulang. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba dia Rabunya berkata, "Pak, ini beberapa teman-teman Yuda yang kuliah, rumahnya sudah habis karena mereka tinggal di daerah sana. Lalu beberapa profesor daripada kampus itu, saudaraku, yang mengajar, itu juga rumahnya habis. Dan mereka adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tapi juga rumah mereka habis." Lalu juga saya melihat, saudaraku, ada kelompok yang ketiga yang mengkait-kaitkan dengan konspirasi. Ya, saya istilahkan kelompok konspirasi. Wah, ini kebakaran di California, ini semua sudah disetting, disengaja, karena nanti ada Smart City 2028, karena Amerika akan menjadi, yaitu saudaraku, tuan rumah Olimpiade Internasional di California. Jadi sudah sengaja dibakar. Buktinya coba lihat 3 bulan sebelumnya, semua pihak asuransi yang mengcover rumah mereka dari kebakaran itu ternyata membatalkan polisinya, mencabut polisinya. Jadi mereka udah tahu. Nah, saudara, ternyata ada orang Indonesia yang di California yang kerja sebagai salah seorang tim pemadam kebakaran. Dia cerita bahwa sebetulnya kebakaran yang terjadi 2025 ini tidak separah yang pernah terjadi 2020, saudaraku. Tapi 2020 itu nyebarnya kebanyakan ke area hutan, ya. Sementara kali ini nyebarnya apinya ke area rumah dan bangunan, sehingga seolah-olah lebih. Jadi saudaraku, pihak asuransi sebetulnya udah melihat bahwa wah, ini nggak turun hujan sekian bulan dan sebagainya. Lalu mereka takut kalau terjadi apa-apa mereka bisa rugi besar dan mereka mencabut dan sebagainya. Nah, jadi apakah konspirasi? Kita juga tidak tahu, saudaraku. Tetapi juga ada, saya lihat beberapa orang Kristen, ada juga gereja yang ternyata rumah atau gereja itu, saudaraku, sebelah kanan kiri tetangganya sudah habis semua. Tapi ada satu rumah anak Tuhan, depannya ada patung Yesus yang ternyata lolos. Ada gereja juga yang lolos. Dan mereka berkata, puji Tuhan, ngalami mujizat. Nah, kita bersyukur, kita percaya mujizat masih berlaku. Katakan amin. Tetapi saudaraku, yang lebih menjadi apresiasi dan lebih membuat kita bisa belajar adalah ternyata ada sekelompok orang-orang Kristen yang cinta Tuhan. Ketika mereka mengalami musibah, rumah mereka habis, dan saudaraku, gereja mereka juga habis. Tapi setelah beberapa hari kemudian, mereka berkumpul dan mereka berdiri di atas puingan daripada kebakaran itu, di tempat rumah mereka yang sudah hancur. Dan di atas tempat itu mereka tidak marah, tidak kecewa, tidak ngancam Tuhan. Tapi mereka justru memuji Tuhan dengan ucapan syukur, dengan korban syukur. Dan saya percaya ini jauh lebih menarik daripada soal menghakimi salah siapa dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kalau kita dilepaskan dari bencana, diloloskan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Anda diloloskan daripada semua yang jahat. Katakan amin. Tapi kalau Tuhan izinkan itu kita alami, jangan takut, Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya tidak jadi orang yang kecewa, tetapi sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, sedihnya adalah orang banyak, ya, menurut saya sok keminter, ya. Komentarnya mengerikan sekali di sosial media. Ini gara-gara begini, ini gara-gara begini, saudaraku. Nah, saudaraku, mari kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah langsung, saudaraku, menyatakan sebuah kalimat-kalimat yang akhirnya bisa menyakitkan dan melukai orang-orang yang menjadi korban. Padahal mereka orang Kristen dan cinta Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya saya mengajak saudara hari ini untuk bagaimana kita bisa kuat di akhir zaman ini. Saya tahu bahwa tahun ini, saudaraku, tantangan akan lebih berat, masalah akan lebih banyak. Tapi nggak usah khawatir, Tuhan kita tetap pemenang. Dia lebih besar dari semua tantangan dan pergumulan kita. Katakan amin. Saudara, akan ada dua kelompok orang percaya. Kelompok yang pertama, ketika mereka mengalami goncangan, mereka mengalami mungkin, saudaraku, lembah air mata,
di titik terendah mereka. Mereka akan kecewa, marah, tinggalkan Tuhan. Tapi ada kelompok yang kedua, yaitu mereka yang ketika mengalami semua yang buruk, mengalami semua yang tidak baik, mereka tetap berkata, apapun terjadi, aku mau tetap kuat di dalam Tuhan. Aku mau tetap berdiri teguh, karena aku percaya Tuhanku punya rencana yang lebih baik lagi. Saudara, saya berdoa dalam nama Yesus, biar semua kita tidak menjadi kelompok yang pertama, yang mudah goyah, tapi saudara jadi kelompok yang kedua. Apapun terjadi, engkau akan tetap cinta Yesus selama-lamanya. Yang mau katakan, saya mau Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang yang menanam 2 tanaman, jenis yang sama. Tanaman yang pertama dia tanam dan dia siram dengan air yang banyak, pagi dan sore, setiap hari. Sementara tanaman yang kedua, dia tanam agak jauh, tetapi dia hanya siram 2 hari sekali. Apa yang terjadi? Itu dia lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Lalu akhirnya dia melakukan eksperimen, di mana tanaman yang pertama yang tiap hari disiram air pagi dan sore, lalu dia coba cabut. Dan dia kaget karena dengan mudahnya tanaman pertama tercabut sampai ke akar-akarnya. Sementara ketika dia pindah ke tanaman yang kedua, yang hanya 2 hari sekali diberi air, waktu dia coba cabut sulit sekali, sangat berat, dan ternyata butuh waktu beberapa menit akhirnya bisa tercabut. Dan dari situ dia menyimpulkan, tanaman yang pertama, yang tanda kutip sepertinya dimanja, yang diberi air dengan mudah, memang bertumbuh, tapi akarnya dangkal, akarnya cetek. Sementara tanaman yang kedua, yang menerima air tidak sebanyak daripada yang pertama, itu membuat akhirnya tanaman kedua memaksa untuk akarnya terus turun ke bawah dan mencari sumber air. Dan ketika mau dicabut, maka jelas tanaman yang kedua itu jauh lebih kuat daripada tanaman yang pertama. Saudara sekalian, saya berdoa dan bersyukur kalau Anda mengalami hidup yang serba indah, serba enak. Dalam tanda kutip Anda dimanja Tuhan dengan banyak anugerah dan fasilitas. Tetapi jangan sampai membuat engkau akhirnya menjadi Kristen yang dangkal, Kristen yang cetek, Kristen yang tidak mendalam. Tetapi jadilah Kristen seperti yang kedua. Ketika engkau diberi Tuhan banyak anugerah, maupun seolah-olah tidak terlalu banyak anugerah spesial dalam hidupmu, jangan membuat engkau jadi Kristen yang kanak-kanak terus. Tapi biar kita mau jadi Kristen yang berakar kuat. Kita makin jadikan semua tantangan itu bukan melemahkan kita, tapi makin meneguhkan kita untuk kita makin terhubung, terkoneksi, dan makin melekat kepada sang sumber air hidup itu. Yang mau tetap kuat dan melewati apapun juga, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi satu perkara, Tuhan mau agar kita bisa menangkap setiap apa yang Dia mau kerjakan. Hari ini, saudaraku, saya akan sampaikan sebuah renungan firman dengan judul Kehendak Tuhan. Ayo ucapkan bersama saya, kehendak Tuhan. Saudara lihat Efesus 5 ayat 17. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Efesus dan kita semua. Efesus 5 ayat 17. Ayat ini mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Ayo keras dong, usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Ayo kita baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So do not be foolish, but learn what the Lord wants you to do. Janganlah kamu jadi bodoh, tetapi belajarlah mengerti apa yang Tuhan ingin kamu kerjakan. Nah, di zaman seperti ini,
Tuhan ingatkan saudara dan saya untuk tidak jadi orang bodoh. Terkadang orang bodoh ada yang merasa dan sadar dia bodoh. Tapi yang parah, ada orang bodoh yang merasa tidak bodoh dan dia merasa pandai. Saudaraku, ini adalah orang yang mengerikan. Di tengah-tengah seperti keadaan seperti ini, ayo kita belajar. Saudara harus belajar tidak jadi orang bodoh. Ini nggak bicara soal IQ, ini nggak bicara soal seberapa tinggi pendidikan kita. Tetapi kalau saudara tidak mau bodoh, dikatakan apa? Engkau harus mengusahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara harus belajar menangkap apa yang Tuhan mau untuk Anda kerjakan. Anda harus belajar untuk mengerti, Tuhan, tahun ini aku harus ngapain? Dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam pernikahanku, dalam pelayananku, dalam keuanganku. Dan saudara sekalian, ayo, jangan sok keminter. Coba lihat kan, katakan, jangan sok keminter. Ya, tapi usahakanlah, ada sebuah upaya. Enggak cuman kita, saudaraku, yaitu menunggu, tapi ada usaha, ada sebuah usaha, ada kerinduan kita. Untuk apa? Ngerti kehendak Tuhan. Satu kali di New York, ada 2 orang teman sekolah sudah cukup lama enggak ketemu. Mereka ketemu. Lalu mereka saling menegur, apa kabar? Lalu teman yang pertama itu waktu sekolah selalu nilainya pandai, selalu nilainya tinggi. Sementara teman yang dia temui itu selalu nilainya paling ke belakang, bodoh. Lalu yang pandai bilang gini, dulu waktu kita sekolah aku paling pandai, kamu paling bodoh sekelas. Iya aku ingat, kata teman yang kedua. Lalu yang pandai bilang, ayo siapa tahu sekarang ada perubahan. Kita coba buat teka-teki. Lalu yang pandai berkata, kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu harus bayar sama saya $10. Oke? Lalu yang bodoh tanya, lah kalau kamu yang pinter nggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu harus bayar berapa? Yang pinter berkata, mana ada pertanyaanmu yang aku nggak bisa jawab. Kalau aku nggak bisa jawab pertanyaanmu, aku berani bayar $100. Langsung yang bodoh senyum, deal, salaman saudaraku. Lalu yang bodoh berkata dengan rendah hati, kamu dulu kan pinter, kamu tanya dulu sama aku. Lalu yang pinter tanya, binatang apa yang kalau sehari-hari itu seringkali guk 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 guk. Lalu yang bodoh nyengar-nyengir. Lalu dia keluarkan dari kantongnya $10. Ini $10. Kalau kenapa kamu beri aku $10? Aku nggak bisa jawab. Cuman gitu aja kamu nggak tahu. Itu anjing. Masa kamu nggak tahu? Yang bodoh diem, nyengar-nyengir, senyum. Ini $10 terima. Ya udah. Pertanyaan kedua, binatang apa yang kalau sehari-hari itu meong, meong? Lalu yang bodoh ini senyum lagi. Dia ambil $10 kasih kepada yang pinter. Ini ambil. Loh, lagi-lagi kamu nggak bisa jawab. Iyalah, kamu pinter. Itu kucing. Lalu yang pandai ketawa. Masa pertanyaan gampang 2 itu aja kamu nggak bisa jawab? Sekarang coba kamu tanya. Yang bodoh pun berkata, oke, saya tanya sama kamu. Binatang apa kalau kalau pagi 3 kakinya? Kalau siang kakinya 5. Dan kalau malam kakinya 12. Bingung saudaraku. Yang pandai mikir. Dia coba cari saudaraku, dia mikir. Akhirnya dia menyerah. Wah, pertanyaanmu memang berbobot. Aku sampai gak bisa. Ini $100, terima. Lalu yang pandai saudaraku memberi, yang bodoh dapat $100. Lalu yang pandai tanya, sekarang apa pertanyaan, apa jawabannya? Lalu yang bodoh kasih $10, saudaraku. Loh, aku juga gak tahu jawabannya. Tapi minimal aku cuan $70. Jangan sampai kita merasa diri pandai, padahal kita bodoh. Nah, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, jujur, mengerti kehendak Tuhan itu mudah atau susah? Ayo jujur, susah, sulit. Tapi walaupun sulit, kalau firman Tuhan ini berkata, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan, berarti kita bisa tidak? Bisa. Memang sulit. Buru-buru ngerti kehendak Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata fisik.
Kita aja ngerti, orang lain aja yang kelihatan kadang-kadang sulit. Coba nggak percaya, para suami-suami. Halo para suami, seringkali sulit nggak ngerti kemauan si makhluk halus di sebelah kita itu? Halo, yang belum pacaran, yang masih belum nikah nggak ngerti saudara saya. Banyak suami kadang-kadang stres. Saya sudah tanya loh sama istri, mau makan apa? Terserah. Ya udah terserah. Saya ajak pinggiran toko, tepi jalan, marah. Kenapa nggak makanan Jepang loh? Katanya terserah. Jadi memang banyak hal tak ku mengerti, khususnya menghadapi makhluk halus itu saudara. Amin lagi saudara. Bu, ibu-ibu, kadang-kadang stres nggak, frustrasi nggak untuk coba ngerti maunya suami? Ya kan? Katanya gini tapi ujung-ujungnya beda ya toh. Nah, jujur saudaraku, untuk memahami manusia yang kelihatan saja kita sulit. Apalagi memahami isi hati Tuhan yang tak terlihat secara mata fisik. Tetapi walaupun sulit, Tuhan mau agar kita mengusahakan supaya bisa menangkap setiap isi hatinya dan apa yang dia mau kita kerjakan. Saudara, ibarat kalau saudara tahu durian. Siapa di sini yang suka makan durian? Angkat tangan. Wow. Ya. Siapa yang tidak suka makan durian? Angkat tangan. Oh, ada beberapa ya. Saya mau beri kabar buruknya. Di surga nanti, itu kalau Anda baca kitab Wahyu, dari tahta Tuhan mengalir sungai kehidupan. Dan kanan kirinya ada pohon durian, saudara itu. Dan makanan di surga adalah durian. Nah, kalau Anda membelah buah durian, di antara duri-duri yang tajam, sangat sulit. Tapi walaupun sulit di antara duri-duri yang tajam, kalau Anda jeli, periksa dengan baik, teliti, maka sebetulnya Tuhan sudah menyediakan garis pembukanya. Ya Pak ya? Nah, kalau Anda salah menancapkan pisau, bukan di garis pembukanya, Anda akan semakin sulit. Tapi begitu di tempat yang tepat, maka dengan mudah Anda bisa belah durian itu. Dan Anda akan makan durian musangking. Ya, wajahnya ngiler semua, saudara. Kemarin saya mendarat, 2 hari yang lalu saya mendarat di Jakarta, langsung cari musangking, saudara. Ya, musangkongnya dia tidak ada, saudara. Nah, sama juga untuk ngerti kehendak Tuhan itu juga itu. Saudara, walaupun seolah-olah dalam hidup ini kita nggak ngerti, tapi kalau Anda belajar jeli, Anda akan nangkep, oh ini toh yang Tuhan mau. Saudara pernah nggak main puzzle? Puzzle itu gambar yang dibagi dengan berbagai model-model itu, pernah nggak? Nah, puzzle itu, saudaraku, waktu Anda lihat, waduh berantakan dengan berbagai gambar jenis potongan-potongan itu, Anda pusing kan? Tapi kalau Anda belajar lihat gambar di baliknya, ada patronnya, ada, oh ini gambar jadinya kayak gini. Lalu Anda teliti, mulai pasang puzzle demi puzzle itu, gambar itu saudaraku, maka Anda rangkai, akhirnya tersusun dan Anda akan berhasil menjadikan sebuah gambar utuh yang begitu indah. Kehendak Tuhan juga sama. Terkadang saudara belum mengerti sekarang, tapi kalau engkau belajar mengusahakan mengerti kehendak Tuhan, engkau akan tahu persis, oh ini toh yang Tuhan mau. Dalam hidup saya, jujur, ada banyak hal yang di awal saya nggak ngerti. Tetapi ketika saya terus mau belajar, Tuhan ajari aku. Saya mulai menangkap, oh ini sedikit puzzle. Yang akhirnya kalau saudaraku, kita sudah mulai ngerti, nangkep, oh garis besarnya begini. Nah, ayo kita belajar. Supaya benar-benar kita tidak jadi orang bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Dan saya yakin orang-orang percaya yang ngerti kehendak Tuhan, tahun ini di tengah goncangan, engkau akan makin naik di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat favor of God yang dahsyat akan terjadi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Nah, izinkan saya membagikan 4 cara mengerti kehendak Tuhan.
Cara yang pertama adalah haus dan teliti baca Alkitab. Haus dan teliti baca Alkitab. Ucapkan 2, 3. Haus dan teliti. Saudara, Alkitab yang ada dalam hidup kita, ini adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan, firman-Nya yang tertulis bagi saudara dan saya. Dan Anda tahu bahwa ada 40 orang penulis Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dengan jeda waktu sekitar 1500 tahun. Dan mereka sebagian tidak saling ketemu, tidak saling kenal. Tetapi herannya garis benang merahnya sama semua. Perjanjian lama berbicara tentang datangnya Sang Mesias. Dan perjanjian baru adalah penggenapan Yesus adalah Sang Mesias. Dan Anda tahu dari 66 kitab itu, ternyata saudara sekalian, kalau Anda jeli baca, itulah isi hati Tuhan yang kita bisa mengerti. Nah, itu sebabnya, saudara, mari belajar haus dan teliti baca Alkitab. Mari kita lihat bagaimana Timotius yang muda, tetapi dia bisa ngerti kehendak Tuhan. Kenapa? Coba lihat 2 Timotius pasal 3, ayat 15 sampai ayat 16. 2 Timotius pasal 3, ayat 15 sampai 16. Dikatakan, tetapi hendaklah engkau ingatlah, ya, ayat yang ke-15, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini penting. Bukan sekedar tahu Alkitab, tapi harus mengenal Alkitab. Katakan bersama saya harus mengenal Alkitab. Ya, nggak cuman baca, nggak cuman tahu, tapi mengenal Alkitab. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian, understanding. Saudaraku, kita bisa ngerti tentang kehendak Tuhan ketika saudara membaca dengan haus dan teliti akan Alkitab. Ayo, saudara, apakah engkau tiap hari masih setia baca Alkitab? Sebelum terlambat, mari kita masih di bulan awal tahun ini. Dan mari kita belajar untuk saudara baca Alkitab. Minimal, saudaraku, sesuai komitmen Anda. Kalau setiap hari Anda 4 pasal, maka dari Januari sampai Desember, selesai Kejadian sampai Wahyu. Itu kalau 4 pasal 1 hari. Kalau 1 pasal 1 hari, berarti selesai 4 tahun Kejadian sampai Wahyu. Kalau tiap hari cuma baca 1 ayat, ya sampai mati nggak selesai-selesai, saudara. Ya, jadi mari kita belajar disiplin untuk Anda baca, tapi jangan asal baca seperti Anda baca berita, lihat Instagram, seperti Anda lihat Facebook, seperti Anda lihat saudaraku koran, tetapi Anda harus haus dan teliti baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab merupakan sumber bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau Anda mau tahu orang yang Anda idolakan, Anda ngefans sama dia, wow, orang itu menginspirasi. Tapi Anda tidak pernah ketemu sama dia. Gimana caranya Anda kenal dia? Anda bisa tahu apa kesukaannya. Anda bisa tahu apa yang dia tidak suka. Anda bisa cari buku yang dia tulis. Ya Pak ya. Anda bisa cari ya sosial medianya. Apa yang dia posting. Kata-kata apa yang dia tulis. Nah, melalui tulisan orang itu, Anda mulai tahu, oh ternyata orang ini alergi makan kacang. Loh, kok bisa tahu? Karena Anda baca tulisannya. Oh, ternyata orang ini tipe orang yang melo.
melankolis, sukanya perasaannya kuat. Bagaimana bisa tahu? Karena Anda baca tulisannya. Nah, untuk memahami dan mengenal pribadi Tuhan yang supreme, yang tak tertandingi itu, maka saudara harus haus dan teliti baca Alkitab. Saudara, jangan malas baca Alkitab. Ayo katakan bersama saya buang kemalasan membaca Alkitab. 2, 3. Ya, jangan sampai bangun tidur langsung lihat ya sosial media, tapi baca Alkitab dulu. Jangan asal baca, tetapi miliki kehausan, teliti, dan kritis saat membaca Alkitab. Saya belajar untuk kalau baca Alkitab nggak hanya asal baca. Memang kita harus dengan iman, tapi tetap berpikir kritis. Contoh, ya kan? Saudara, kenapa ya ayat ini kok bicara gini ya? Kenapa enggak begini? Nah, Anda mulai berpikir kritis. Contoh adalah, kenapa Alkitab berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Kenapa harus serahkan? Kenapa enggak lemparkan? Oh, ternyata beda ya. Kalau menyerahkan itu, berarti saya dengan Tuhan itu enggak jauh, tapi dekat. Kalau lemparkan, berarti saya dengan Tuhan jauh. Dan dari situ Anda akan mendapat sebuah pemahaman. Oh, berarti waktu saya lewati banyak kekhawatiran, Tuhan gak jauh dari saya, tapi Dia dekat dengan saya. Dan Dia siap agar kita menyerahkan, dan Dia mau menolong saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Percayalah, setiap bagian Alkitab titik komanya, kata-katanya, itu pasti ada arti rohaninya yang kita bisa tangkap untuk kita bisa belajar. Lalu catat apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pelajari. Saudara, ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas, kenapa nggak pernah kehabisan bahan khotbah? Kenapa terus ada inspirasi-inspirasi khotbah? Saya berkata bahwa saya sering kali waktu baca Alkitab, kadang-kadang langsung Tuhan jelaskan, kadang-kadang belum. Tapi saya belajar untuk simpan di hati dan tanya, Tuhan ajari aku. Dan tiba-tiba saudaraku, kadang-kadang ketika saya lagi sembahyang, Tuhan kasih pengertian. Nah, itu nggak boleh Anda biarkan. Saya nggak biarkan, langsung ambil handphone, catat di note. Kenapa? Kalau tidak, lewat lupa. Ya kan? Nah, lalu juga saudara sembahyang, Tuhan, aku nggak ngerti ayat ini. Tapi Tuhan, aku percaya ada sesuatu pesan buat aku. Ada jemaat yang akhirnya hari Senin kemudian beritahu saya, terima kasih pastor atas khotbahnya. Lalu saya tanya, kenapa? Karena saya beberapa hari itu sebelumnya tidak ngerti ayat itu. Saya sembahyang Tuhan, aku tidak ngerti, beri aku pengertian. Tiba-tiba hari Minggu Pastor Lukas khotbah dan menjelaskan. Saya kaget, wow, kok persis apa yang saya doakan. Anda harus percaya, sampai hari ini Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia bisa pakai siapapun untuk juga berbicara buat kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kata bersama saya, haus dan teliti baca Alkitab. 2, 3. Yang kedua, cara mengerti kehendak Tuhan. Tekun berdoa minta hikmat dan pencerahan dari Tuhan. Tekun berdoa minta hikmat dan pencerahan dari Tuhan. Ayo ucapkan 2, 3. Tekun berdoa minta hikmat dan pencerahan dari Tuhan. Lihat Paulus mengajar Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta, kata meminta kan berarti berdoa. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Meminta apa? Enggak cuma minta mujizat, enggak cuma minta berkat, enggak cuma minta pertolongan. Nah ini loh, lebih dalam doa, enggak cuma minta mujizat. Tapi apa? Supaya Ia Tuhan, baca sama-sama, memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Baca. Mengenal Dia, mengenal kehendaknya dengan apa? Dengan benar. Jadi jangan cuma minta berkat, jangan cuma minta jodoh, jangan cuma minta mujizat. Tapi Tuhan, aku minta berikan kepadaku roh hikmat dan wahyu. Berikan aku hikmat dan pencerahan untuk aku mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengerti apa yang Kau mau. Ayat yang ke-18, mari baca sama-sama. 2, 3.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu apa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi gak salah saudara doa minta mujizat. Tapi kalau Anda terus hanya doa minta mujizat, ibarat Anda cuma sibuk minta ikan. Tapi berdoa, Tuhan beri aku hikmat, pencerahan, supaya gimana caranya aku bisa mancing, dapat ikan. Enggak cuma minta ikan, tapi bagaimana cara dapat ikannya. Dan saya percaya, saudaraku, jauh lebih powerful kalau Anda minta Tuhan ajari aku. Enggak cuma jadi konsumen, tapi jadi produsen. Bagaimana aku bisa jadi orang-orang yang Tuhan beri pewahyuan, Tuhan beri pencerahan untuk ngerti. Dan percayalah, dengar baik-baik, satu saja pewahyuan, satu saja hikmat Tuhan beri pada saudara, hidupmu akan berubah. Aminnya cuma sedikit, saya ulangi lagi. Satu saja hikmat, pencerahan Tuhan beri buat saudara, hidupmu akan berubah. Buktinya siapa? Yusuf, anak Yakub. Satu hikmat Tuhan, untuk dia bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun kelaparan. Dan Tuhan memberikan hikmat bagaimana 7 tahun kelaparan itu harus siap dengan 7 tahun kelimpahan ditabung dan sebagainya. Maka Raja Firaun berkata, wow, gak ada orang seperti orang ini, demikian bijaksananya. Maka dari satu pewahyuan hikmat Tuhan saja yang Yusuf dapat, dia langsung mengalami terobosan. Dari penjara langsung dibawa Tuhan naik ke istana raja. Saya berdoa dalam nama Yesus, di tengah kelesuan ekonomi, di tengah semua goncangan, kalau engkau dapat hikmat pewahyuan dari Tuhan, hidupmu justru akan diangkat Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Ada seorang saksi begini, waktu khotbah, pendeta saya lagi khotbah tentang kekudusan sebelum menikah. Dan lalu pendeta itu khotbah bahwa kadang-kadang orang priwet, foto priwet, ya, bukan foto pret ya, foto priwet. Itu ke luar kota atau ke luar negeri, lalu mereka bawa fotografer ke sana, membiayai, dan kemudian supaya hemat, akhirnya mereka kemudian calon suami istri ini tinggal sekamar di hotel. Sementara yang fotografernya kamar satunya. Dan ternyata disurvei justru di situ jatuh dalam perzinahan sebelum mereka diberkati dalam pernikahan. Jadi belajar untuk jaga kekudusan. Nah, khotbah pendetanya bicara soal kekudusan. Tapi jemaat ini waktu dia dengar itu, dia sembahyang, Tuhan beri aku hikmat, aku harus ngapain dalam kerjaan. Tiba-tiba dia tangkap, wow, ternyata orang kalau foto free wed berat ya, selain godaan tapi juga ongkosnya. Kenapa harus bawa fotografer, biayai tiketnya, hotelnya, makannya, belum lagi fee-nya. Lalu timbul ide, toeng, kenapa tidak saya buat aplikasi di mana saya bisa himpun semua fotografer di berbagai negara, di berbagai kota. Dan akhirnya muncullah Sweet Escape, di mana akhirnya orang ini jadi orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena sekarang kalau orang ke Paris, ya, mereka nggak perlu bawa fotografer sendiri. Tapi melalui itu saudaraku, dia bisa cari fotografer lokal di Paris. Untuk akhirnya dengan harga murah dan efisien, dan orang lokal jauh lebih tahu tempat-tempat bagus dan tempat mana yang bagus untuk foto. Dan selesai, harga puas, hasilnya pun juga bagus. Hanya gara-gara satu pewahyuan, orang ini hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, kalau engkau tangkap satu saja hikmat Tuhan, engkau bisa mengalami terobosan dalam bisnismu, dalam keuanganmu dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, cara mengerti kehendak Tuhan adalah mau dibimbing dengan benar.
Ucapkan bersama saya, mau dibimbing dengan benar. Kok pelan begini? Ucapkan 2, 3, mau dibimbing. Saudara, kita harus haus dan teliti baca firman. Kita harus berdoa dengan tekun, minta hikmat dan pencerahan dari Tuhan. Tapi nggak cukup. Anda harus mau dibimbing dengan benar. Masih ingat? Filipus, salah seorang murid Yesus. Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu pergi ke sebuah tempat. Dan tiba-tiba waktu dia ke sana, ada kereta lagi lewat. Ada sida-sida dari Ethiopia. Pejabat dari Ethiopia, dari Yerusalem mau pulang kembali ke Ethiopia. Apa yang terjadi? Coba kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata Roh kepada Filipus, Roh Kudus berbicara, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, ini menarik sekali. Yuk baca sama-sama, apa pertanyaannya? 2, 3. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dia tanya, waktu sida-sida Ethiopia baca kitab Yesaya, Tuhan ngerti nggak apa yang Tuhan baca? Ayat 31, mari baca sama-sama, 2, 3. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ulang lagi yuk, 2, 3. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan Filipus menjelaskan semua arti daripada kitab Yesaya yang dia baca. Itulah Kristus. Dan akhirnya sida-sida Ethiopia langsung ngerti akan Kristus. Langsung percaya Yesus. Dan ketika lihat air cukup, langsung dia dibaptis di dalam Kristus. Dan menurut sejarah gereja kuno, orang Ethiopia ini, sida-sida ini, waktu dia balik ke Ethiopia, dia jadi pemenang jiwa. Dia banyak bawa jiwa-jiwa di Ethiopia menjadi orang-orang percaya. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi saudaraku, kita nggak boleh sombong. Kita ini perlu juga orang lain. Kita perlu dibimbing dengan benar untuk mengerti kehendak Tuhan. Lihat Samuel. Dia seorang yang dipilih Tuhan jadi nabi besar atas Israel. Tapi dia juga perlu bimbingan Imam Eli. Ketika dia pikir namanya dipanggil, dia pikir Imam Eli. Dia ketuk pintu imam itu sampai 3 kali. Tuhan memanggil saya, Bapak memanggil saya. Enggak. Lama-lama Imam Eli nangkep, oh itu Tuhan. Kamu ngomong lagi Samuel. Kalau itu ada namamu dipanggil, berbicaralah ya Tuhan, hambamu mendengar. Dan ternyata melalui bimbingan daripada Imam Eli, walaupun tanda kutip Imam Eli hidupnya kacau, anak-anaknya kacau, tapi tetap Tuhan bisa pakai loh. Untuk apa? Untuk membimbing Nabi Samuel. Ingat bagaimana Timotius yang muda bisa berdiri dalam iman yang kokoh dipakai Tuhan. Karena dia dibimbing oleh neneknya dan oleh ibunya untuk mengenal Tuhan. Lihat para murid Yesus juga dimuridkan oleh Yesus, diajar sampai mereka ngerti akan kehendak Tuhan. Saudara, semua kita harus mau dibimbing. Dan cara dibimbing dengan benar adalah mau digembalakan dengan baik. Kata bersama saya harus mau digembalakan. 2, 3. Saudara, ada orang kadang-kadang, oh saya nggak perlu, saya bisa sendiri. Apalagi di zaman sosial media, apalagi zaman ChatGPT, oh semua saya bisa cari sendiri. Saudara, tetap kita perlu seorang gembala, seorang mentor, seorang bapak rohani. Nah, bicara pembapaan, menurut saya nggak perlu harus panggil papi, panggil daddy. Kenapa? Karena ya kalau ada hamba-hamba Tuhan seperti itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi bagi saya agak saru begitu ya toh. Ya kan? Kenapa? Justru yang seringkali manggil daddy, papi, lama-lama terlibat skandal. Entah skandal seks atau keuangan, abusive dan sebagainya. Tapi lebih baik, saudaraku, ya, ini bicara tentang hubungan, bukan soal panggil-memanggil, tetapi benar-benar kita mau dibimbing secara rohani. Yang mengerti kata amin. Di tempat ini Anda dibimbing, ya, ada Pak Udiono, Ibu, saudara, yang akhirnya bisa mengayomi, saudara, dikembalakan. Terus apa lagi? Mau mendengar, bukan hanya apa yang disukai,
tapi juga yang tidak disukai. Kadang-kadang ya, kita ini hanya mau denger yang kita senang. Wih, aku seneng loh denger khotbah yang lucu-lucu. Wah, aku seneng loh denger khotbah yang apalagi nubuatan yang pokoknya menguatkan aku. Tapi begitu khotbah yang menegur kesalahan kita, yang menemplak dosa kita, yang menunjukkan, mengekspos kelemahan kita, langsung kita marah. Teguran kita marah, tersinggung. Saudara, kalau Anda mau dibimbing, saudara siap menerima bukan hanya pujian, tapi juga kritikan, masukan, supaya kita jadi orang yang lebih maju dan dewasa. Katakan amin. Dan percayalah suami-suami, seringkali Tuhan titipkan pesannya melalui istri Anda, si makhluk halus itu. Saya ulang lagi. Yang amin cuma sedikit. Seringkali Tuhan titipkan suaranya melalui istri Anda. Ulang lagi, Pak, seringkali Tuhan titipkan pesan suaranya melalui istri Anda. Amin. Amin. Tapi, hai ibu-ibu, hati-hati. Karena seringkali juga iblis menitipkan pesannya melalui saudara. Seperti Hawa yang menjebak Adam sampai jatuh dalam dosa. Makanya istri-istri juga harus sungguh-sungguh mau dibimbing oleh suaminya. Katakan amin. Oleh penggembalaan. Lalu mau mudah diajar dan cepat belajar dengan rendah hati. Kita nggak expert dalam semua bidang. Percayalah setiap anggota tubuh Kristus, setiap hamba Tuhan, itu punya keunikan, panggilan, punya sebuah anugerah yang berbeda. Nah, kalau kita berkata, oh saya nggak perlu itu, saudara, kita harus belajar supaya apa? Melengkapi setiap karunia, setiap pengenalan kita. Makanya saya sedih sekali kalau ada hamba Tuhan yang berkata, oh kenapa gereja itu tidak melakukan misi? Gereja yang bermisi itu adalah gereja yang paling benar. Kenapa dia kok cuma bicara keluarga terus? Bro, kita nggak usah saling menghakimi. Tapi percayalah, kalau memang ada gereja yang kekuatannya misi, ada gereja yang kekuatannya soal akhir zaman, ada gereja yang kekuatannya soal keluarga, ada gereja yang kekuatannya soal keuangan, semua saling melengkapi. Sehingga kita akhirnya bisa bekerja sama, bangun networking dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir, cara mengerti kehendak Tuhan adalah belajar peka menangkap pesan Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi. Belajar peka menangkap pesan Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi. Ucapkan 2, 3. Belajar peka menangkap pesan Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi. Saudara, Tuhan bisa bicara melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tuhan bisa bicara melalui kejadian-kejadian yang orang lain alami. Dan Anda dan saya harus belajar peka. Izinkan Roh Kudus mengajar. Makanya kalau Anda lewati masalah apapun, jangan protes, kenapa aku ngalamin ini Tuhan? Tapi tanya Tuhan, pelajaran apa yang kau mau aku belajar? Lihat Rasul Petrus, seorang pemimpin rasul-rasul yang diurapi Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Tapi dia sampai sempat error. Tapi sampai akhirnya Tuhan ajar dia dan dia belajar peka. Kenapa? Karena tadinya Petrus hanya fokus melayani orang Yahudi, orang Israel. Sementara dia akhirnya dididik Tuhan, nangkep bahwa Tuhan juga mau dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Mana buktinya? Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Di rumah Kornelius, seorang perwira Itali non-Yahudi, ketika dia dengar kisah malaikat mendatangi Kornelius, menyuruh supaya Simon Petrus dipanggil, dan akhirnya mereka mau terima Yesus. Bahkan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lihat ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku telah mengerti. Ulang lagi, 2, 3. Sesungguhnya aku telah. Artinya, tadinya dia tidak ngerti. Sekarang dia mulai apa? Ngerti. Melalui apa? Peristiwa yang terjadi. Ulang lagi, sesungguhnya. 2, 3. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, ayat 35,
Setiap orang dari bangsa manapun, gak cuma orang Israel, yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, apa? Berkenan kepadanya. Dan sejak itulah berita Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa, termasuk kita orang Indonesia, diselamatkan dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kadang bersama saya harus belajar peka. Ini peka bukan peka yang negatif ya, bukan sensi. Dikit-dikit sensi. Nanti Paul Bu Karloin marahi, pasti dia nggak suka sama saya. Itu namanya sensi. Ya, nanti tersinggungan. Ya, kadang-kadang apalagi ya, hati-hati ya, para pendoa itu kan kuat, peka. Kadang-kadang pekanya kelewatan. Gitu. Nanti ada orang buang muka, dia nggak suka sama saya, benci. Lalu dia kutuki orang itu, bahaya saudara. Ya, tapi belajar pekanya itu untuk nangkep apa yang Tuhan mau. Dari setiap peristiwa yang terjadi. Sehingga kita selalu berkata, Tuhan pelajaran apa yang Tuhan mau saya pelajari. Dan percayalah, di setiap musim hidup ini, di setiap masalah saudara, ada pesan-pesan Tuhan yang tersembunyi. Yang kalau engkau tangkap, hidupmu akan berbeda. Saudara, jujur tahun-tahun ini, gak sedikit gereja, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang digoncang habis-habisan. Kita dengar hamba-hamba Tuhan yang mengalami goncangan. Bahkan saya tahu bahwa hamba Tuhan yang kekuatannya apa, yang banyak ngajar tentang apa, itu sedang di-challenge Tuhan di bidang kekuatannya. Ada hamba Tuhan yang kuat banyak bicara keluarga, justru di-challenge Tuhan, dia mengalami masalah keluarga. Ada hamba Tuhan yang banyak bicara soal kesehatan, challenge-nya justru masalah penyakit yang dia harus alami. Ada yang bicara soal akhir zaman, peperangan rohani, tapi juga challenge-nya juga hal-hal yang seperti itu. Ada yang bicara soal keuangan, challenge-nya adalah melewati masa kesulitan keuangan. Tapi mari kita belajar. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita lewati, setelah kita lewati, kita akan bisa tangkap sesuatu pesan Tuhan yang ajaib. Saya beri pesan pada teman-teman yang sedang lewati. Percayalah, ketika kau lulus berespon benar, nggak lama nanti akan ada orang-orang yang Tuhan kirim yang melewati masalah yang sama. Tetapi Anda sudah lebih dulu lewati. Dan dengan mudah, dengan hikmat Tuhan, Anda bisa beri nasihat karena Anda sudah lebih dulu berkemenangan dari masalah tersebut. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Rata-rata khotbah saya adalah suatu pengalaman yang saya alami lebih dulu. Dan akhirnya Tuhan beri hikmat, pengertian, pewahyuan. Lalu saya ajarkan pada orang. Saya nggak mau hanya sekedar ngecap, hanya sekedar pandai, berkata-kata, tapi apa yang saya alami. Bagaimana saya dengan Tuhan, melewati ini demi ini. Dan saya yakin, sejak itu saya ngerti, Tuhan kalau engkau izinkan masalah terberat apapun yang aku alami, aku percaya nanti ujungnya, aku akan bisa memberi advice, bisa ngajar orang lain, untuk juga menang atas masalah yang sama. Hari ini, ketika engkau sedang lewati masalah lembah air mata soal keluarga, soal kesehatan, soal ekonomi, hutang, jangan takut. Dia sedang menitipkan pesannya buat saudara. Dan akan ada terobosan yang ajaib. Ingat, di masa air mata pun, di saat yang sama, kalau Anda terbuka jeli, ada penghiburan demi penghiburan dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo kita beri bersama-sama. Kita harus belajar mengerti, mengusahakan, ngerti kehendak Tuhan. Yang pertama, haus dan teliti baca Alkitab. Yang kedua, tekun berdoa, minta hikmat dan pencerahan dari Tuhan. Yang ketiga, mau dibimbing dengan benar. Dan yang keempat, belajar peka menangkap setiap pesan Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi. Tangkap apa yang dia mau bicara. Walaupun itu apa yang kita alami maupun yang orang lain alami. Dan kita tahu seperti dari kebakaran di Los Angeles. Teman-teman nunjukin saya, ada satu rumah yang pernah ditawarkan seharga 750 juta US dollar. Rumah itu pernah di-sale dengan harga gitu. Dan hari ini fotonya ditunjukin sudah hancur. Jadi
nggak jadi apa-apa lagi. Anda bisa lagi. Lalu kita bisa nangkep apa? Satu pesan. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Engkau mau andalkan kekayaan, mau andalkan jabatan, mau andalkan kepandaian, nggak ada yang kekal. Hanya Yesus yang kekal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.